mahasiswanya tuh pakai sarung, nyetor, ada yang juga muhadas lah, muhadoro, ada kajian-kajian yang lain gitu. Cek Bilala Podcast. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita senang sekali ya. Kita dari tim Bilala Podcast mengadakan podcast tour yang mana kita mengambil target di Puncak Bogor, yaitu di Pondok Pesantren Ar-Rahman ataupun Akisi Bogor. Nah, di sini kita mendapatkan teman-teman seperjuangan ya dari Pondok Pesantren 77. Kita mendapatkan ada beberapa senior kita dan juga ternyata ada adik-adik kita yang setelah menjadi santri di pondok, dia melanjutkan kesantriannya di Pondok Pesantren ini. Jadi nanti kita bahas tentang cerita mereka. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Jadi kita perkenalan dulu ya. Coba dari sebelah sini. Siapa namanya? Nama saya Muhammad Anur Al-Korimah. Anur Al-Korimah. Asalnya dari Bone, Kecamatan Kajuara. Oh, Kecamatan Kajuara. Jadi dekat dari pondok. Dekat banget itu. Oh, dekat banget. Iya. Oke. Oh, kalau yang sebelah sini namanya siapa? Nama saya Rian Prasetyo dari Sidrap. Prasetyo dari Sidrap. Jadi pernah juga menjadi santri 77 ya? Pernah, alhamdulillah pernah. Oke, alhamdulillah. Jadi teman-teman kita di sini sudah merasakan yang namanya santri di 77 dan dia kembali merasakan menjadi santri, yang mana mungkin perbedaannya ketika di 77 dia menjadi santri dan di sini dia mendapatkan merasakan santri tapi di tingkat mahasantri. Oke. Mungkin kita mulai aja ya bincang-bincang santainya. Jadi santai aja, kita ngobrol-ngobrol santai seputar kisah-kisah ataupun cerita-cerita inspiratif. Jangan sampai nanti teman-teman mungkin ada yang belum tahu ataupun teman-teman dari pondok ada yang ingin melanjutkan pendidikan di sini, nanti kita bisa melihat dari cara mereka sampai ke sini. Oke, coba dari saudara Anur ya. Atau biasa dipanggil Aan. Oke, saudara Aan. Jadi gimana nih cerita awalnya setelah dari 77, terus gimana bisa dapat informasi sampai bisa menyeberang pulau nih sampai ke Pulau Jawa? Coba gimana? Jadi itu setelah Agustus, setelah wisuda, alhamdulillah saya dapat rekomendasi dari kakak sendiri. Oh, kakak. Iya, kakak sendiri. Jadi itu kakak saya mendaftarkan saya. Awalnya saya minta daftarnya itu di STG Ar-Rahman, Jonggol. Tapi pendaftarannya udah tutup gitu. Jadi saya didaftarkan di Pondok Pesantren Ar-Rahman Quran Collect. Tapi itu bermahasiswa gitu. Oh, jadi ceritanya sambil mondok di sini, terus juga di sisi lain menjadi mahasiswa juga, ya. mahasantri. Oke, jadi sambil kuliah, sambil mondok memperdalam lagi ilmu-ilmu agamanya. Ya, gitu. Oke, mungkin kalau dari saudara Rian ya, gimana nih cerita awalnya kenapa bisa kenal Akisi? Kan juga dari Sulawesi ya, nyebrang pulau juga berarti ternyata. Oke, coba gimana nih? Kemarin saya lihat kan saya berteman Facebook ya sama Aan. Pada waktu itu saya lihat di nggak tahu bulan berapa kemarin itu. Saya juga mau kuliah, sebenarnya kuliah tahun ini. Kan setahun kemarin nganggur, tahun ini baru kuliah. Saya niat kuliah tapi saya bilang gini, saya mau kuliah tapi harus mondok. Nah, kan bahaya kan pergaulan di luar. Nah, pas saya lihat storynya Anur, saya lihat storynya, saya komen, di mana nih? Bilang di Bogor. Bilang ngapain di sana? Bilang kuliah juga. Nah, kuliahnya begini tentang mana ya? Kuliah juga sambil mondok gitu. Jadi mahasantri gitu. Jadi maksudnya Rian ini dapat informasi kuliah di sini sambil mondok itu dari Aan. Oh, dari Aan. Ternyata dari sini dia berteman WA, dia lihat story-nya, ternyata
kontak-kontak dan akhirnya ditawarkan ya masuk Iya. di sini. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi santri di sini dan juga menjadi mahasiswa di. Di Steki. Oke, jadi gitu ya ceritanya. Oke, jadi kan pernah nyantri ya di Pondok 77. Nah kan mungkin Anur ini rumahnya dekat dari 77, jadi mungkin tahu ya karena mungkin banyak alumni-alumni yang mungkin sering lewat depan rumahnya ataupun kelihatan. Iya. Kalau misalnya dari saudara Rian nih, yang dari mana tadi, Palopo ya? Sidrap. Sidrap, maaf. Jadi dari Sidrap di mana nih dapat informasi tentang Pondok Pesantren 77 Kajuara tersebut? Begini, kemarin pas tamat SD, orang tua itu cari pondok yang bagus lah. Sampai ada 5 pondok ditawarkan. Termasuk di Inrekang, ada di Sopeng juga, di Cucuju juga, termasuk di Gontor juga kemarin. Nah yang satu itu nggak tahu juga apa, kemarin saya lupa. Nah kebetulan yang dari Cucuju ada teman orang tua, tamatan, tapi di Putri, Ustazah Putri, tamatan alumni dari Cucuju juga, tapi Ustazah dari Putri nawarkan, bilang sekolah di sini aja di Cucuju. Nah, sempat datang ke sana ke Cucuju dan berkunjung ke rumah Ustaz Topi karena Ustazah itu kenal juga sama istri Ustaz Topi juga kenal. Nah, di situ ditawarkan, kemarin sempat survei dulu lah, lihat pondoknya dulu sebelum masuk. Orang tua setuju, bilangnya bagus, silahkan masuk kalau mau. Oke, jadi pada saat mondok nih kira-kira ada nggak cerita pas santri yang mana sangat berkesan untuk kalian? Masih mungkin sampai sekarang masih diingat kisah tersebut. Coba dari saudara Anur gimana? Ada nggak? Cerita yang bagaimana nih? Ya, yang bagusnya sih yang menyedihkan, bisa, yang bagaimana ya, nih? yang bisa menginspirasi teman-teman gini. Yang paling saya yang ingat itu ketika sholat kita bagaimana ya? Pasti kita nggak lupa itu namanya piring. Ya. Ya piring itu. Itu Oke. modal yang pertama itu piring dulu. Jadi maksudnya nih pas sebelum sholat itu udah bawa piring, apalagi Iya, sebelum pas sholat. Gitu. sholat apa itu? Sholat apa? Sholat zuhur. Sholat zuhur. Iya. Itu sholat zuhur sudah bawa piringnya Iya. disimpan di mana itu? Biasa tuh saya simpan piring saya itu di tempat sendal. Oh, di tempat biasa di sendal. bunga-bunga gitu. Oh. Iya. Masukkan sarung. Aduh. Jadi saking terpikir makan atau memang Iya. lapar gitu. Kepikiran ke sana juga karena kalau kita memang berleha-leha gitu, kita nggak kedapatan nasi gitu. Jadi kayak gini, jadi orang yang sabar gitu nggak dapat gitu. Iya. Harus kita bersungguh-sungguh memang. Sungguh-sungguh. Jadi memang pas sholat udah terpikir, tapi pas sholat nggak terpikir kan masalah Enggak. masalah piringnya nanti ada yang ngambil di depan. Oh enggak. Itu kepikirannya itu setelah sholat. Setelah sholat. Jadi pernah nggak kira-kira kan simpan di tempat sendal nih, sempat sendal, terus kebetulan lambat keluar, nah piringnya hilang diambil teman, pernah nggak kayak gitu? Pernah sekali. Oh, pernah sering Iya, ya? Sering. Jadi gimana tuh kalau piringnya udah hilang, jadi nggak makan lagi? Kalau piringnya hilang gitu, kita lari ke dapur aja, kita ngantri. Oh, Antri. Kita nanti ganti-gantian piring itu. Oh, ganti-gantian. Dari belakang ya. Oh jadi maksudnya tetap makan, cuman nggak secepat kalau misalnya ini ya, kita Iya. memang langsung Iya. persiapkan piring, langsung lari ke dapur. Kayak gitu. Jadi setelah sholat, tapi zikir kan, zikir. Zikir. sholat Sholat ba'diyah, ya. Habis itu baru bel, Iya. langsung lari ke dapur, antri. Oke. Setelah itu kan mungkin setelah dari 77 nih. Terus pas mondok di sini gimana itu? Apa perbedaannya? Perbedaan mondok di sini Allah, masya Allah banget ya. Di sini tuh kesadaran udah meningkat lah. Bisa jadi tuh umur kita kan udah 19 tahun, 20 tahun kan. Jadi kita tuh kesadaran kita meningkat gitu. Jadi kita tulabul jamiah gitu, mahasiswa, mahasantri. Jadi kita tuh mahasantrinya tuh bukan kayak mahasiswa yang umum gitu, nggak pakai sarung. Kita di sini tuh mahasiswanya tuh
pakai sarung, nyetor, ada juga muhadas lah, muhadoro, ada kajian-kajian yang lain gitu. Oh, jadi apa namanya? Tetap nyambung ya apa Tetap yang nyambung. kita didapatkan di 77, Ya. tapi lebih diperdalam lagi di tingkat Ya, santri, di mahasiswanya. Jadi tetap itu aja, mungkin aktivitasnya cuman itu aja dasarnya, cuman Ya. kita tingkatkan lagi pas mondok ya, kayak Ya. gitu. Jadi pas di sini apa aja nih kira-kira pas dari Sulawesi ke Jawa, jauh-jauh dari Sulawesi ke Jawa, pas sampai di sini gimana nih pertama kali lihatnya di sini, gimana perasaan pertama kali masuk? Kan begini ya, kan 2014 itu saya pernah ke sini sama Ustadz Fahmi. Setelah nih. Ustadz Akisi juga, Ustadz Ar-Rahman juga. Jadi dia itu orang tua saya itu nitip ke Ustadz Fahmi untuk antar saya ke Megamendung ini. Kan kakak saya juga di sini, jadi santri juga di sini dia. Gitu. Oh, jadi mungkin ada keluarganya di sini santri Iya. ya. Akhirnya pun tertarik juga untuk melanjutkan pendidikan di sini. Iya gitu. Kalau misalnya nih dari saudara Rian nih gimana nih? Pas pertamanya sudah nyantri di pondok, nyantri lagi di sini gimana nih? Apa nih perbedaannya menurut saudara Rian? Perbedaannya ya. Iya. Perbedaannya mungkin kalau kita di Tujuh kan semua disiplin ditentukan oleh pondok ya. Iya, Oleh bel. pondok, bel juga kan. Pondok ditentukan tentang begininya. Kalau kan perbedaannya di sini kan kita bisa bagaimana ya istilahnya tentang disiplin di sini boleh gimana bahasanya ya. Kesadaran sudah mulai ini. Kesadaran sudah mulai timbul, kita mungkin sadar kalau kita dari jauh nih, masa ke keluar Jawa cuma mau main-main aja kayak gitu. Iya. Iya, begitu juga. Tapi di 77 ini enggak apa namanya? Selesai enggak di 77 kemarin? Oh, mungkin saya nggak selesai Oh, berbeda nggak dengan selesai. Aan, mungkin nggak saya. Oh, Berbeda mungkin saya cuman kalau nggak salah cuman 2 tahun lebih, nggak sampai 3 tahun, 2 tahun 2 tahun lebih. 2 tahun Pondok. lebih. itu gara-gara apa itu? Kenapa? Mungkin gara-gara saya melanggar, Oh. dihukum sama Ustadz dan nggak betah, jadi saya keluar gitu. Jadi keluar dari pondok gara-gara dihukum. Nih dihukum. Maksudnya kenapa bisa dihukum, pelanggaran apa yang diperbuat sampai-sampai bisa dihukum dan keluar? Mungkin pelanggaran di situ kemarin gara-gara ya, mungkin gara-gara nggak setoran ya, nggak Oh, nggak setoran, salah sendiri Iya, ya, nggak gitu. setoran ya, salah sendiri, mungkin nggak sendiri. Salah Gara-gara sendiri. nggak setoran di kelas. Di kelas nggak iya. setoran. Yang di kelas. Beda lagi di masjid ya? Beda lagi. Nggak setoran di kelas terus dihukum. Akhirnya pun kenapa dengan hukumannya itu? Kenapa langsung gara-gara? Atau ada aspek lain berhentinya? Mungkin aspek lain, mungkin terlalu jenuh, terlalu bosan gitu, terlalu bosan. Oh, jadi mungkin ya bukan rezekinya ya. Iya, mungkin belum ada rezekinya. takdir lain yang ini yang Dan masih Iya. berpikir labil lah, masih ya masih berpikir labil, masih kecil, akhirnya pun langsung mengambil keputusan langsung sendiri. ngambil keputusan, langsung Tapi- lari. Tapi orang tuanya setuju nggak? Maksudnya kan udah dibiayain nih masuk pesantren, udah jauh-jauh dari Sidrap, terus bertahan 2 tahun dan keluar, gimana tuh reaksi orang tuanya? Kalau orang tua sih masih mana ya? Dia memberikan seluruh apa nih bilang? Keputusan. Keputusannya bilang, terserah kalau misalkan udah nggak betah, memang udah nggak tahan, ya silahkan keluar. Gitu. Jadi orang tuanya ini ya memberikan keputusan kalau misalnya kamu memang sudah tidak betah, kamu bisa cari lagi Pondok lain lagi. ya, tapi tetap pondok ya, Iya, bukan tetap- ini. tetap Jadi pondok. setelah itu lanjut di mana? Saya lanjut di Hidayatullah di Parepare. Lanjut selesai di situ kelas 3 saya. Oh, jadi bukan 2 kali mondok ya, 3 kali. Berarti Oh. di sekali ini cuman di 3 tempat ya gitu, di 77, setelah di 77 lanjut lagi di mana Hidayatullah tadi? Parepare. Hidayatullah Parepare. Samanya mondok lagi. Mondok lagi. Mondok lagi. Mondok lagi. Terus setelah itu, setelah selesai di situ, Setelah selesai di Parepare, ya saya mondok di
di At-Tauhid di Wahdah. Lanjut lagi, mondok lagi. Mondok lagi. 4 kali berarti. 4 kali. Mondok lagi. Di situ sebagai apa nih? SMA atau SMA lagi Nah, tapi situ. di sana fokus. Kalau di situ kan menghafal juga, Iya. belajar juga. Iya. Kalau di situ kan di At-Tauhid kemarin, di Wahdah kemarin, dia fokus menghafal saja, fokus menghafal. Fokus menghafal. Jadi kita cuman fokus satu titik ya, Fokus di Quran hafalan. saja. Jadi setelah itu setelah diselesai di At-Tauhid baru lanjut ke Sini. ke sini. Oke, jadi sampai situ ya ininya. Oke. Saya pernah dengar nih ya tentang mungkin An-Nur ya. Bener nggak kira-kira papan yang sering kita pakai acara-acara pondok kayak PLP, Sik Show, ya skill itu dari keluarga An-Nur ya? Iya, betul sekali. Coba. Jadi jadi gini tuh. Pas saya belum masuk pondok gitu, pas saya SD itu keseringan santri 77 itu datang ke rumah minjem papan gitu untuk rangkaian acara Sik Show, PLP, DSK, kesyukuran juga gitu ya. Jadi berapa tahun ya, mungkin lebih 10 tahunan gitu santri minjam papan ke orang tua saya gitu. Jadi orang tua saya itu bagaimana ya, kasihan ngelihat santri, kasihan banget ngelihat santri ngangkat. Ya. Kan dia kalau mau pinjam papan gitu, dia datang ke rumah jalan, terus mikul ke mahat juga jalan juga. Dipikul juga Iya. jalan. Terus gitu pas setelah acara dibalikin jalan juga gitu. Jadi bapak saya itu, orang tua saya itu kasihan ngelihat santri kayak gini. Memang jauh ya jaraknya antara rumah sama pondok, kira-kira berapa? Kayaknya 2 kilo deh. Oh, kalau sekitar nggak 2 salah. kilo Iya. itu dipikul papannya. Dipikul. Itu papannya segini tebalnya tuh. Panjangnya tuh 5 meter. Pulang balik dipikul. Pulang balik dipikul. Terus gini. Jadi orang tua saya itu ngebilangin ke ustadz-ustadz pembesar di itu. Ya. Kata bapak saya itu, ini papan atau balok disimpan aja di mahat gitu. Supaya enggak pulang balik gitu bawahnya, enggak ribet gitu. Kasihan juga ya. Ya kasihan juga. Jadi maksudnya papannya itu dikasih ke pondok ya? Terus gitu? dia diwakafin di pondok gitu. Oh, diwakafkan di pondok. Iya, Masya sekitar Allah. 30 batangan kayaknya, kalau enggak 20 lah. Jadi itu Iya. kita pakai setiap acara Iya, ya. setiap acara. Jadi pakai, Masya Allah. Jadi benar-benar ya. Iya. Orang tuanya, keluarganya sangat berjasa juga. Iya. Bisa dibilang berjasa juga untuk pondok, yang mana membantu pondok ya dari Iya. segi itunya. Saudara Rian gimana nih? Pas mendapatkan guru-guru yang dari luar Indonesia, gimana tuh? Mungkin saya belum pernah ketemu ya sama Syekh Tajuddin. Iya, belum dia. Baru di sini. Oh, Iya. baru. Jadi An-Nur duluan nih. duluan. An-Nur duluan di sini, baru saya datang. Mungkin saya pas 5 bulan lah saya di sini. Pas 5 bulan dan belum pernah ketemu sama Syekh Tajuddin ya, sama Syekh Yunus juga belum pernah. Jadi mungkin saya masih belum pernah rasakan ketemu sama orang-orang begitu. Belum pernah tatap muka. Iya, belum pernah. Cuman tatap kalau muka. lewat, kan sekarang kebanyakan lewat Zoom ya. Iya. Kalau misalnya belajar, ada nggak ininya? Pernah nggak ketemu sama mereka? Dan itu pun kan juga saya masih semester 1 kan, Oh, jadi semester semester 1. Jadi gurunya itu cuman dari ustadz di sini juga, dosennya dari ustadz sini, Ustadz Hafid. Mungkin ya dosennya mungkin masih belum syekh masih. Nanti. Ya tapi kan maksudnya mereka sudah guru-gurunya, dosen-dosennya sudah mungkin menimba ilmu sampai Iya, Masya Allah ya. Jadi gimana tuh? Banyak nggak kira-kira yang bisa diambil dari mereka? Oh, banyak sekali lah. Mungkin kalau di luar sana pangkat LC itu Iya. sampai bagaimana sekali gitu. Sampai di luar di sana di kampung-kampung saya apalagi. Di sini kayak kita gampang sekali bertanya sama yang orang-orang LC dengan pangkatnya itu bukan main-main lah pangkatnya LC MPD, LC MPDI. Itu kok di luar itu udah susah lah ditemui, susah lah untuk bertanya langsung dengan mereka. Kok di sini alhamdulillah kita gampang bertanya tentang agama, tentang bahasa, dan apapun yang kita tanyakan pasti dijawab dengan beliau-beliau yang ada di sini dengan ilmunya. Oh, jadi
ilmunya tinggi tetapi tetap ini ya Tetap tawadu, orang. Waduh. rendah diri, ada yang bertanya langsung langsung dijawab. Iya. Itu dari segi apanya nih yang bisa diambil, mungkin dari segi bahasanya, dari segi apanya nih? Mungkin kalau saya di sini mungkin semuanya ya, Ustadz di sini, Ustadznya di sini semua mungkin dari bahasanya, dari ilmunya, masya Allah semua. Enggak ada yang kurang lah kalau di sini ilmunya. Nggak ada yang kurang. Semua. Sampai ada Ustadz sini, Ustadz Nasrullah, itu pun kalau kita bertanya dengan beliau, apapun tanya tentang bahasa, tentang agama, tentang fikih, pasti insya Allah pasti dia jawab. Belum pernah saya bertanya, dan kan juga halaqah saya, halaqah bahasa sama beliau. Kalau setelah halaqah bahasa itu pasti kita sharing lah 10 menit terakhir, pasti sharing tentang apapun, bilang bertanya tentang bertanya. Itu kita bertanya tentang agama, tentang bahasa, pasti beliau jawab dengan dalil juga. Itu kasih kagum saya tentang beliau itu. Beliau jawab dengan dalil juga. Oh, masya Allah. Dijawab beserta dengan beserta dasarnya dengan- ya. Jadi beserta dengan dalilnya. kita nggak asal ngikut-ngikut, Asal ngopot gitu. tapi ada dasarnya yang kuat. Iya. Tapi langsung dipraktekkan nggak kira-kira itu ilmu yang bahasa, dan gimana cara meraktekinnya nih kalau misalnya di pondok? Praktekin gimana? Maksudnya kan belajar bahasa, apakah setiap hari harus berbahasa di sini ya? Kalau misalnya itu kan kita udah tahu nih, Iya. harus berbahasa Inggris, Arab. Kalau di sini gimana nih? Harus berbahasa juga nggak? Atau dihukum juga kira-kira kalau berbahasa? Mungkin di sini ya sama itu tidak berbeda jauh mungkin, tapi di sini mungkin masih karena nggak terlalu dihukum ya, mungkin kita sudah diminta untuk kesadarannya. Kesadaran. Berbeda dengan di 7 kita masih labil, jadi harus perlu ada hukuman lah, ada yang dilihat, jadi kita baru gerak. Tapi kan di sini mungkin kita masih gimana ya, masih mendapat teman-teman yang tamatan SMA yang masih tamatan SMA baru ke sini, jadi kan mereka itu masih belum ada dasarnya, jadi kita masih kadang pakai bahasa Indonesia dengan mereka, jadi tidak terlalu lah bahasanya. Tapi alhamdulillah lah bahasanya di sini kita dapat perbedaan dari cucu juga daripada di sini, perbedaannya tentang bahasanya, tentang bagaimana pemakaiannya. Tapi diwajibkan juga berbahasa Iya, di sini. Berbahasa diwajibkan apa? juga berbahasa Arab. Arab. Arab aja. Arab aja. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan, dari segi kegiatan-kegiatan apa aja nih kegiatan-kegiatan di sini? Siapa tahu ada teman-teman kan yang ingin lanjut juga, Iya. yang ingin kepo-kepoin kan. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di sini? Kegiatan-kegiatan di sini mungkin berbeda yang Dari pagi ya, mungkin dari pagi. Dari bangun tidur lah gitu. bangun tidur. Mungkin kita bangun tidur di sini jam 2:30 ya, Iya, jam 2:30. setengah tiga. Tahajud Tahajud. sampai jam 3. Setelah jam 3 ngaji sampai subuh. Setelah subuh ada holaqah tahfiz, setoran. Setoran sama dengan Titi ya, Iya, sama sama. enggak berbeda jauh. Soran jus? Setoran jus. Jus berapa? Sekarang Iya. mungkin saya masih baru masuk, masih jus 4. Oh, jus 4. Jus 4. Lanjut terus apalagi kita? Setelah itu mungkin kegiatan setelah holaqah. Kalau ditujukan setelah holaqah langsung langsung bahasa kan, langsung bahasa pemberian mufradat. Nah, berbeda dengan di sini langsung tanzif. Membersihkan di sini langsung membersihkan mandi, setelah mandi langsung masuk kuliah. Jadi ya teman-teman yang mungkin mau melanjutkan di sini, tadi aktivitasnya di sini kurang lebih nggak jauh ya dari Iya. 7. Enggak beda jauh lah. Oke, coba dari Anur nih, apa nih pesan buat teman-teman kita yang mungkin mau melanjutkan pendidikan di luar Sulawesi atau mau ke sini, apa nih pesannya nih? Pesan saya itu sebagai apa ya? Pesan saya ke teman-teman ke teman-teman itu jadi gini. Jadi kita itu menuntut ilmu itu untuk apa ya? Ya yarfa'il jahil ya, mengangkat kebodohan gitu. Jadi kita itu bagaimana ya? Kalau kita menuntut ilmu itu untuk mengangkat kebodohan, jadi kita nggak ada bosan-bosannya untuk menuntut ilmu gitu. Terus merasa haus dengan ilmu. Iya, merasa haus gitu. Itu pesan teman-teman. Iya, dan pesan teman-teman itu yang ada di Darul Hufat ya, yang sekarang ngabdi gitu, yang pengabdian pertama, pengabdian kedua gitu. Haruslah kita bagaimana ya? Jangan di dalam apa ya? Di dalam Pondok terus di- pondok atau dalam apa? Kayak kampung gitu. Ya. Kita harus
keluar dari supaya kita supaya mendapatkan pengalaman gitu, pengetahuan. Atau kita untuk terjun di lapangan gitu, untuk dakwah apa gitu ya, praktek gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya nih Rian, apa nih pesannya untuk teman-teman? Pesan untuk teman-teman yang mau kuliah, mungkin tidak semuanya ya, tapi kebanyakan besar itu di luar. Mungkin kalau kuliah umum kan gimana, pergaulan bebas tentang fitnah wanita terlalu besar lah, tidak gimana ya, susah lah dihindari, karena kita di luar itu berbaur dengan mereka, berbeda dengan kita yang kuliah di sini, yang kuliah mondok juga, yang di mana ya, betul-betul dijaga ya. Betul-betul dijaga oleh ustadz-ustadz yang ada di sini, diberikan arahan, diberikan pemahaman tentang bagaimana besarnya dosa fitnah yang di luar sana. Jadi itu ya teman-teman ya, kisah mereka, walaupun mereka masih usianya belum terlalu ini, cuman bisalah kita ambil kisah-kisah mereka, pengalaman-pengalaman mereka bisa kita ambil untuk mungkin kita nanti juga ambil hikmahnya. Jadi itu aja ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Mohon maaf nih kalau ada kesalahan. Jadi itu aja teman-teman, syukron, terima kasih. Jangan lupa tetap dukung ya channel ini agar kita tetap update, tetap menyalurkan kisah-kisah inspiratif dan hal-hal yang positif lainnya. Terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.